鼠辈，赶紧滚出来！二位师弟，不好意思，你们这群混蛋！其他人全都杀了！是你们太慢了，也太弱了。你能逃掉？救命啊！混蛋，休走！饶命啊！杀人了！四长老，饶命啊！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini langsung kita berlatar di luar divisi gerbang berjasa. Tepat di gerbangnya seketika muncul sebuah portal dari divisi berjasa diiringi kemunculan Tan Yun dan juga Wang Puyu. Selama periode ini, Wang Puyu dan Tan Yun memanglah belum pernah lagi keluar dari divisi berjasa. Dan sekarang keduanya pertama kali keluar dan langsung akan menuju ke gerbang dalam untuk menukarkan semua batu roh di tingkatan tinggi. Namun siapa sangka baru juga keluar tiba-tiba ada beberapa anak panah yang datang menghampiri mereka. Tan Yun yang pertama kali merasakannya segera ia pun langsung meminta Wang Puyu untuk berhati-hati dan segera menariknya. Jelas dari sini Wang Puyu mengira kalau anak panah ini memanglah ditujukan kepada mereka. Tan Yun begitu murka dia melihat ke sana kemari mencari siapakah dalang di balik penyerangan ini. Dia sangat kesal begitupun dengan Wang Puyu berteriak menyuruh orang yang menyerangnya untuk segera keluar saja. Barulah sebuah perahu roh muncul tepat di depan mereka. Seperti pada novel, kalau ketua dari mereka adalah Jong Ang. Dia bergumam menyayangkan penyerangan tersebut tidak dapat membantai Tan Yun dan Wang Puyu. Baik Tan Yun dan Wang Puyu mereka sangat kesal. Dia tak menyangka jika ada murid di sipil yang dengan licik menyerang mereka secara diam-diam. Namun Jong Ang sama sekali tidak mengakuinya. Dia menangkupkan tangan sembari mengatakan kalau dirinya tidak sengaja. Karena anak panah barusan sebenarnya tidak ditujukan kepada mereka, melainkan kepada para monster yang sedang mereka kejar. Sontak saja ocehan semacam ini membuat Tan Yun menjadi murka. Bahkan ditambah lagi semua anak buahnya tertawa keras seakan-akan momen ini sangatlah lucu. Wang Puyu tidak percaya. Dia meminta Jong Ang untuk tidak berpura-pura dan memintanya untuk berkata jujur saja bahwa mereka memanglah menargetkan murid divisi berjasa. Namun pertanyaan itu tidak dijawab. Malahan mereka menyinggung dan memuji kecantikan dari Wang Puyu yang sangat luar biasa dari seorang pria. Mereka mengira jika Wang Puyu ini wanita yang telah menyamar menjadi pria. Jelas Wang Puyu menjadi panik dan juga marah. Karena sebenarnya perkataan ini bukanlah sebuah candaan melainkan bagi dirinya adalah kebenaran. Di sampingnya Tan Yun menenangkan Wang Puyu. Dia mengetahui Jong Ang ini adalah murid dari Lui. Meskipun mereka semua sudah di alam pemurnian jiwa, namun untuk membunuh dirinya jelas tidak akan mampu. Sontak saja Jong Ang menjadi tersinggung. Dia merasa kesal karena Tan Yun telah meremehkan dirinya. Dia meminta Tan Yun untuk tidak terlalu sombong. Dari sinilah Tan Yun tersenyum tipis, mengatakan kepada Wang Puyu untuk membantai semua orang kecuali Jong Ang. Di saat itu Tan Yun bergerak melesat ke arah mereka. Semua orang mundur perlahan ketakutan melihat kecepatan Tan Yun yang seperti hantu. Dengan langkah hongmengnya Tan Yun melakukan pembantaian kepada para murid ini. Satu persatu ia tumbangkan dengan sangat mudah. Lagi-lagi sesudah membantai mereka, Tan Yun mengatakan jika mereka adalah sampah. Melihat ini, Jong Ang dan kedua rekannya mereka ketakutan kabur dari perahu mereka. Namun jelas ini tidak akan Tan Yun biarkan.
Kembali dengan kecepatannya Tan Yun melangkah maju menuju satu murid dan membantainya. 你能逃掉？ 救命啊！ Di sana Wang Puyu begitu kaget. Dia tak menyangka jika Tan Yun ini sangatlah dingin dalam membantai seseorang. Kini tersisa tinggallah 2 orang lagi. Tan Yun menyuruh Wang Puyu untuk membantai 1 orang lagi sementara dirinya akan menangkap Jong Ang. Karena ini adalah perintah Tan Yun, jadinya ia pun segera bergerak menuju satu murid itu dan menebasnya. 混蛋，休走！ 饶命啊！ Setelah musuhnya tewas, Wang Puyu sangat gemetar. Dia tidak percaya kali ini dirinya beneran melakukan sebuah pembantaian. Karena selama dia berada di sekte Huangpu, dirinya belumlah pernah melakukan sebuah pembunuhan, jadi inilah yang pertama kalinya. Di sisi lain Jong Ang sudah tertangkap. Tan Yun mencekiknya dan Jong Ang meminta maaf kepada Tan Yun untuk melepaskannya. Dia berjanji tidak akan lagi menantang Tan Yun dan tidak akan lagi menyinggungnya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua penyesalan sudah tak berguna lagi. Alih-alih melepaskannya, Tan Yun dengan pedang Hongmengnya kemudian mematahkan kedua tangannya. Situasi sangatlah mencekam. Jong Ang menangis meneteskan air mata menyesali perbuatannya. Dari mulutnya terus terucap meminta Tan Yun agar memaafkannya serta membiarkannya pergi. Tapi Tan Yun tidak mendengarkannya. Yang ada Tan Yun melepaskan mata Hongmengnya sembari menanyakan siapakah yang telah mengirimnya ke divisi berjasa. Dengan lantang dan juga sesuai perkiraan guys, kalau dia ini dikirim oleh tetua keempat alias Lu Yi. Setelah itu Tan Yun juga menanyakan siapakah orang yang telah melukai Su Bing dan juga tetua kedua Seng King Peng. Karena Jong Ang tidak mengetahuinya, jadinya Tan Yun pun segera membantainya. 饶命啊！ Setelah menghabisinya, Wang Puyu menghampiri Tan Yun menanyakan apa yang harus mereka 谭兄， lakukan 我们现在怎 selanjutnya. 么办？ Tan Yun bilang dirinya akan pergi ke gerbang dalam. Sekali lagi Wang Puyu terkejut karena sebelumnya tujuan mereka bukanlah ke gerbang dalam, melainkan mereka akan menuju ke 去内 gerbang 门做 abadi. 甚？ Wang Puyu bertanya apa yang akan dilakukan Tan Yun di sana. Tapi Tan Yun tidak menjawabnya dan hanya mengatakan kalau lihat saja nanti dan ayo kita pergi. Tan Yun menarik perahu roh milik mereka membawa semua mayat di sana. Melihat ini Wang Puyu merasa jijik. Dirinya seakan tidak sanggup untuk menaiki perahu roh ini karena di sana terdapat banyak mayat. Dia meminta izin kepada Tan Yun kalau perjalanan kali ini dirinya tidak akan menaiki perahu, melainkan ingin menaiki pedang terbangnya. 我御剑飞行就不上灵州了。 Namun Tan Yun tidak mengizinkannya, yang akhirnya Wang Puyu mau tak mau menuruti perintah Tan Yun bersama-sama menaiki perahu roh menuju gerbang dalam. 难不成你这是第一次杀人？别让为兄看不起你。 Tepat setelah Tan Yun dan Wang Puyu pergi, dari atas langit muncullah sebuah kelompok yang itu adalah kelompok pembunuh bayaran. Diketahui merekalah yang sebelumnya melukai Su Bing dan juga Shen King Peng. Salah satu anak buahnya menanyakan kepada ketua kenapa tidak langsung saja membantai Tan Yun. Sang ketua bilang mereka tidak boleh bersikap ceroboh. Karena ini adalah wilayah dari gerbang berjasa. Mereka hanya akan bertindak ketika para musuh menjauh dari gerbang berjasa. Setengah bulan yang lalu, kelompok ini juga telah bertindak melukai Su Bing hingga sampai terluka. Namun sampai saat ini sang ketua tidak mendapati kabar kematian dari Su Bing. Oleh karena itu dirinya akan berjaga di tempat ini menunggu Su Bing keluar dan langsung membantainya. Oleh karena itu tugas menghabisi Tan Yun, sang ketua memerintahkan ketiga anak buahnya untuk mengejarnya. Sang ketua bertekad dirinya akan menunggu di tempat ini menunggu Su Bing keluar dari gerbang berjasa. Apakah Su Bing akan benar-benar keluar guys? Tapi nampaknya momen ini masih sangat lama. Karena di spoiler novelnya nanti bakalan memperlihatkan dulu situasi di tempatnya Tan Yun. Yang kini menuju ke gerbang dalam untuk melakukan rencana. Pokoknya nanti akan memancing Lu Yi dengan keberadaan mayat anaknya yaitu Lu Wu di gerbang dalam. So pasti Lu Yi bakalan pergi ke gerbang dalam dan di sanalah baku hantam pun akhirnya dilakukan. Bagi kalian yang masih penasaran bisa langsung menonton spoilernya di channel ini juga. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.